Mulai acaranya. Pesertanya juga sudah mencapai 42 orang peserta. Selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Semoga tetap semangat ya meskipun cuaca hari ini sedang mendung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita dapat dipertemukan pada seminar online health education yang diadakan oleh Rumah Sakit Onkologi Surabaya bekerja sama dengan komunitas Osingping Banyuwangi dengan tema Penuhi kebutuhan nutrisi harian tetap bugar untuk penyintas kanker. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan berdiskusi bersama Ibu Eva S. Kurnia, Sarjana Gizi, selaku ahli gizi dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya, dan perkenalkan saya Safira selaku MC dan moderator pada seminar online hari ini. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Onkologi Surabaya, DRG Kusu Diarto. Yang terhormat narasumber pagi ini, Ibu Eva S. Kurnia SGZ sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Yang terhormat juga Ketua Yayasan Osingping Peduli, Ibu Anissa Widyasari. Yang terhormat Ketua Komunitas Osingping Banyuwangi, Ibu Lulu Indah Kumalasari. Yang terhormat Pembina Yayasan Osingping Banyuwangi, Ibu Laili Dian Pangesti, dan RSOS Family yang berbahagia. Izinkan saya memandu acara inti webinar pagi ini. Baik, sebelum memasuki acara ini, kami akan sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama acara berlangsung. Yang pertama, panitia akan menonaktifkan atau mute mic semua peserta. Apabila ada yang belum termute, mohon semua peserta menonaktifkan atau mute mikrofon pribadi agar suara narasumber terdengar jelas oleh kita semua. Yang kedua, jika ada ingin yang bertanya, silakan menulis di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh narasumber setelah paparan materi awal. Ketika proses tanya jawab, para peserta boleh menyalakan raise hand untuk memperjelas dari pihak panitia nanti akan mengaktifkan mikrofon atau mengunmute peserta yang bertanya. Yang ketiga, panitia akan membagikan link absensi dan feedback form yang akhirnya formnya ada voucher pemeriksaan harga khusus untuk seluruh peserta webinar dari RS Onkologi Surabaya. Menarik sekali ya Ibu-Ibu ya, peserta dapat men-screenshot voucher tersebut untuk digunakan saat pemeriksaan di RSOS. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan Ibu Eva untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu Eva. Oke, terima kasih Mbak Safira. Selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Saya sapa sebentar ya, ada Bu Ayi, saya nggak bisa sebut satu-satu. Luar biasa sekali, terima kasih sudah pagi hari ini. Semoga apa yang nanti kita share hari ini bisa kita teruskan kepada masyarakat lebih luas ya. Jadi nggak berhenti di kita untuk informasinya. Dan pas banget di sini juga lagi hujan. Di sana mungkin ada yang hujan juga. Semoga nanti nggak ngantuk ya. Bisa sambil sedia kopi, makanan atau snacknya ya sekalian. Kita akan sharing santai saja pada pagi hari ini. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita diminta untuk materinya adalah kenali kebutuhan nutrisi agar tetap bugar untuk penyintas kanker. Nah, mungkin di sini yang audiensnya mayoritas adalah penyintas kanker, mungkin keluarga atau lainnya. Sebenarnya kenapa sih kok kita selalu sering gaungkan terkait kebutuhan nutrisi? Nah, karena kebutuhan nutrisi itu setiap pasien tuh pasti berbeda-beda. Jadi mulai dari faktor usia, jenis kelamin, pengobatan, atau banyak hal lainnya. Jadi kalau misal ada yang bilang, aku tuh seharusnya segini, yang aku segini, karena memang basically untuk setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kok kita selalu harapannya adalah pasien itu kenal dulu sama kebutuhan nutrisinya agar tidak salah ke depannya untuk memutuskan akan makan seperti apa, seberapa banyak, seperti itu. Dan juga nggak galau-galau lagi, temanku kok boleh sih makan seperti ini, kok aku enggak. Nah kayak gitu, karena memang prinsipnya adalah setiap orang kebutuhan nutrisinya berbeda-beda. Oleh karenanya untuk pemberian nutrisi untuk pasien kanker yang terbaik adalah yang disesuaikan pada kebutuhan masing-masing individu.
Nah, kenapa kok pemberian nutrisi ini sangat penting? Karena pertama dia juga bisa membantu tubuh kita bisa biar lebih nyaman, menjaga agar tubuh tetap kuat dan berenergi, mempertahankan berat badan dan cadangan nutrisi dalam tubuh, membuat tubuh dapat memberikan toleransi yang baik pada efek samping pengobatan. Nah, ini khususnya untuk pasien-pasien yang masih menjalani kemoterapi, radioterapi atau lainnya ya. Terus juga membantu menurunkan resiko infeksi ini biasanya utamanya pada pasien-pasien yang setelah operasi karena masih ada luka operasi dan juga bisa membantu agar pulih lebih cepat. Nah, kalau kita Warahmatullahi pasti kan wabarakatuh. pasti kan ditanya sebenarnya makanku udah bener nggak sih, udah bagus nggak sih? Kita harus tahu dulu input dan output kita makan sehari-hari itu udah balance atau masih jomplang ya istilahnya. Jadi sebentar saya kasih permisalan seperti ini ya. Jadi misal inputnya makan sehari 3 kali, cemilannya 3 kali, itu belum tambahan minuman-minumannya ya, terus minum susu, ada hangout, arisan dan sebagainya. Nah, sedangkan output kita di hari itu apa? Nah, apakah hanya tidur, makan, bersih-bersih, masak, atau bekerja atau lainnya? Karena itu nanti akan menentukan apakah kita sudah balance di hari tersebut. Harapannya adalah dengan kita mengenali kebutuhan nutrisi kita, ini timbangannya udah nggak lagi jomplang sebelah, tapi bisa balance gitu. Artinya semakin banyak input, outputnya juga harus menyesuaikan. Nah, kalau kita kenali terlebih dahulu ini juga optimal well and health being ya. Jadi artinya bagaimana sih biar kita itu bisa walaupun sebagai penyintas kanker tapi bisa tetap prima ya istilahnya ya. Jadi kondisi tubuhnya tetap prima, terus juga tetap sehat. Seperti itu bagaimana? Sebenarnya ada 3 pilar yang kita harus perhatikan dan ini ketiganya saling berkaitan. Tidak bisa salah satu dihilangkan. Seperti itu tidak bisa karena mereka saling bekerja bersama ya. Jadi mulai dari healthy diet. Nah, ini mungkin yang akan lebih banyak kita bahas di hari ini. Selain itu juga bisa juga dipengaruhi oleh exercise atau aktivitas kita. Dan yang terakhir adalah dipengaruhi oleh stress management. Nah, ini makanya di sini sih kalau RSS Family kan juga punya komunitas atau kita punya rekan-rekan yang seperjuangan itu harapannya itu juga berfungsi sebagai stress management kita. Kenapa? Karena untuk membentuk sehat yang seutuhnya yaitu tidak bisa hanya satu sisi saja. Jadi tiga rangkaian ini mereka harus saling bekerja sama. Seperti itu. Kalau kita bahas satu persatu terkait kebutuhan nutrisi. Nah ini mungkin nggak tahu ya ibu-ibu di sini apakah sudah tahu nih cara, oh maaf ya ini ada tipu sedikit ya, cara mengukur kebutuhan nutrisinya oh, itu berapa sih? Nah ini kalau kita melihat rumus panjangnya itu seperti ini. Tapi kalau pendeknya sih gampangnya kita biasanya menghitung kalau perempuan 25 dikali berat badan ideal ya. Tapi itu adalah kebutuhan basal dalam arti saat kita tidak ngapa-ngapain. Nah, tapi kan nggak mungkin ya kalau kita nggak ngapa-ngapain. Nah, pastinya kan ada kegiatan. Nah, setiap kegiatan, setiap kondisi kesehatan itu akan menjadi faktor koreksi dari kebutuhan energi basal kita. Seperti itu. Nah, untuk gampangnya gimana sih? Kan pasti dari kita, entah di RSOS ataupun di rumah sakit lain, pasti nanti kan ahli gizinya akan menyampaikan berapa sih sebenarnya kebutuhan kalorinya kita. Nah, itu sebaiknya ditanyakan buat semuanya di sini yang entah di rumah sakit manapun wajib tanya berapa sih Mbak sebenarnya kebutuhan kalori harianku. Nah, seperti itu karena biar kita kenal dulu karena kalau kita nggak kenal dulu untuk menentukan cukup apa tidaknya kita masih belum bisa seperti itu. Ini ya, kalau kita ambil rata-rata kebutuhan, jadi kalau misal dilihat dari kebutuhan memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki memang kebutuhan kalorinya itu berbeda dari perempuan. Jadi memang mostly itu lebih banyak ya kebutuhan kalori laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi misal nih yang usia 40 tahun 2100 nih aman aja. Nah, tapi kalau masih usianya sudah di atas 50, apalagi sudah di atas 60, kita kasih 2100, wah ini udah kelebihan. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Sebenarnya walaupun sebenarnya dengan bertambahnya usia biasanya kemampuan kita untuk menerima jumlah makanan itu memang berbeda. Biasanya semakin bertambah usia itu biasanya sudah semakin tidak bisa makan banyak. Biasanya begitu karena itu sudah alarm dari tubuh kita yang luar biasa canggihnya untuk mengingatkan lah ya istilahnya bahwa udah stop CBD. Nah, seperti itu. Jadi memang semakin kita nanti bertambah usia, kebutuhan kita sudah tidak seperti saat usia masih di bawah 50, di bawah 40 seperti itu. Atau bahkan masih yang masih remaja atau masuk di awal dewasa. Nah, itu kebutuhannya masih sangat banyak.
Nah, ini adalah rangkaian nutrisi yang diperlukan oleh penyintas kanker dan tidak bisa di-skip salah satunya. Ya. Jadi kayak protein, lemak, karbohidrat sebagai penghasil energi utama ini harus ada ketiga komponen ini. Jadi apakah boleh Mbak tetap aku mencapai 1.700 nih sesuai kebutuhanku, tapi aku akan maksimalkan semuanya dari protein dan lemak. Nah, itu belum bisa. Jadi memang ketiga komponen penghasil energi ini itu tidak boleh ada yang di skip. Jadi nanti dalam kebutuhan dalam pemenuhan kalori kita harus ada karbo, harus ada lemak, harus ada protein. Kenapa? Kalau ini di skip salah satu, itu akan terjadi imbalance. Jadi artinya ketidakseimbangan. Nah, kalau udah nggak seimbang, badan kita itu pasti canggih, pasti akan ada alarm mulai dari ginjalnya, livernya itu sudah aduh aku butuh karbo, aduh aku butuh protein, aku butuh lemak. Nah, pada seperti itu. Jadi akan sangat memungkinkan untuk adanya kondisi masalah kesehatan lanjutan jika kita tidak menyeimbangkan apa yang kita butuhkan ini. Dan selain penghasil energi, itu kita butuh air ya, cairan tadi dalam bentuk minuman, jus, atau kalau bikin sayur pakai kuah. Nah, ini cairan harus cukup. Vitamin dan mineral ini harus cukup juga. Ini biasanya banyak kita dapat dari sayur dan buah. Beberapa mineral itu dari kacang-kacangan, dari ikan ya. Makanya di sini saya selalu sampaikan bahwa ikan minimal seminggu 3 kali lah. Jadi kalau bisa kenapa? Karena kalau di ikan itu mineralnya lebih kaya dibandingkan kalau di ayam, maaf ya, di atau di daging merah. Nah, itu mineralnya lebih kaya di ikan. Jadi kalau bisa tetap ada jenisnya apa bebas, apapun yang paling mudah dijangkau. Selanjutnya adalah tentang terkait antioksidan ya dan fitonutrien. Nah, ini mungkin fitonutrien ini yang paling jarang dibahas, padahal dia perannya cukup besar ya, apalagi untuk penyintas kanker. Karena kalau penyintas kanker itu memang asupan antioksidan harus cukup. Saya di sini bilang cukup bukan berlebihan ya, karena kalau berlebihan pun untuk apa? Pasti akan terbuang ya. Jadi kalau antioksidan ini salah satunya juga sama dari vitamin dan mineral ini dan juga dari fitonutrien ini seperti gampangnya itu adalah dari warna makanan ya. Jadi kayak misal sayur, buah itu kan warnanya beda-beda. Itu akan menentukan kandungan fitonutrien atau fitochemical yang ada di dalamnya. Makanya kalau bisa makan sayur, buah itu eh, cukup nggak sih kalau sehariannya satu bagi penyintas kanker itu nggak cukup. Ya, jadi untuk sayur minimal lah sayur atau buah ya minimal 1 hari 3 macam itu sudah minim. Ya, jadi kalau misal apa ya, ya kita bikin sop aja sudah sayurnya banyak ya, ada buncisnya, ada wortelnya, ada juga yang ditambah kol mungkin atau brokoli ya. Terus juga untuk jus, nah makan buah kita bisa kasih misal pagi makan pepaya, nanti belum siang ada yang sekarang udah kebiasaan bikin jus beet dicampur apel ya, atau juga ada yang sudah dicampur nanas. Nah itu kan sudah banyak ya untuk variannya. Kenapa? Karena memang harus seperti itu saat kita masih belum bisa mencapai minimal 3 warna ya, 3 macam atau 3 warna dalam 1 hari, kemungkinan antioksidan kita ataupun fitochemical yang kita butuhkan itu masih belum terpenuhi. Seperti itu. Dan selain itu, fitochemical itu juga ada pada biji-bijian. Nah, ini yang saya selalu garis bawahi ya, Pak. Utamanya pada yang sudah selesai nih semua treatment. Kadang-kadang kan kalau udah selesai treatment ya udah, aku udah nggak perlu nambah-nambah apa gitu ya. Padahal pada saat kita sudah selesai treatment, ini menjadi waktu yang sangat penting di mana kita harus mensuplai semua yang tubuh kita butuhkan, utamanya pada ini tadi antioksidan dari fitochemical yang jarang ya untuk didapat kalau kita tidak makan lengkap, artinya tidak makan beragam. Jadi kayak biji-bijian, katakanlah biji bunga matahari, atau kalau lagi ngerebus walu, oh bijinya jangan dibuang, dikukus sekalian. Nah itu juga dimakan, gitu ya. Ada juga biji siasit yang mungkin dulu pada saat kemo sering sudah mulai makan ya. Sebenarnya kita mau menyarankan seperti itu bukan untuk menambah beban kok banyak banget sih yang harus dimakan. Bukan. Jadi karena memang itu tadi tujuannya adalah untuk memenuhi apa yang memang seharusnya. Seperti itu. Dan bukan berarti harus yang susah-susah dicari. Sebenarnya di lingkungan kita banyak sekali yang bisa kita dapat. Tinggal niatan kita mau nggak menyediakan. Seperti itu.
Nah ya, kalau untuk protein, nah nanti kalau kita membahas protein ini tentu beda antara yang sedang treatment ataupun yang sudah selesai semua pengobatannya itu pasti berbeda. Karena kalau misal kita masih ada treatment, memang banyak nih kebutuhan protein. Dulu pada saat kemo sampai disuruh sama mbaknya makan putih telur sampai 6 nih sehari misalnya, itu masih ditambah ikan dan lain sebagainya. Karena memang kalau pada saat treatment itu tubuh harus menyediakan protein yang cukup ya, cukup banyak untuk proses recovery ya. Tapi kalau sudah selesai treatment bagaimana? Tentu kebutuhan protein ini turun. Tidak lagi harus makan putih telur segitu banyaknya. Tidak lagi harus nambah sari ikan kutu, katakanlah ya. Atau nambah ikan yang harus setiap hari banyak. Nah itu sudah tidak. Tapi keragaman di sini yang akan kita titik beratkan pada pasien-pasien yang sudah selesai treatment itu yang harus diperhatikan adalah keragaman. Nah, ini ya contohnya untuk sumber protein. Kenapa sih dulu kok sering banget disuruh makan putih telur sama mbaknya ini tujuannya apa sih sebenarnya ya kan? Walaupun kita saat kita lihat putih telur kita bandingkan dengan daging ayam, memang proteinnya banyak di daging ayam ya. Putih telur hanya 10 nih, kalau daging ayam bisa sampai 30, apalagi daging sapi juga banyak. Kenapa kok kita pilih tetap putih telur? Selain pertama karena asam aminonya yang sangat baik, ya, dia juga kandungan lemaknya paling sedikit dibandingkan semua sumber protein. Ya. Artinya apa? Kemungkinan dia menyebabkan kelebihan lemak utamanya ya, kelebihan lemak itu sangat kecil. Jadi walaupun kita kasih 6 sehari itu pasti kemungkinan lemak berlebih itu sangat kecil. Tapi saat kita berikan dia dalam bentuk daging ayam, ya, daging sapi, nah itu makan yang beratnya sama aja itu lemaknya sudah 3 kali, bahkan ada yang 10 kali lipat gitu ya. Jadi ada alasannya kenapa sih kok harus putih telur. Nah itu sebenarnya kita pengen walaupun kita berikan banyak tetap safe untuk jangka panjang karena pengobatan ini kan tidak berlangsung sedikit sebentar ya. Kalau untuk pengobatan kemoterapi, radioterapi itu kan berlangsungnya sampai berbulan-bulan. Nah bayangkan kalau kita kelebihan lemak sampai berbulan-bulan, nah itu khawatirnya adalah impact pada masalah kesehatan lainnya nantinya, entah itu maaf, entah itu obesitas atau entah itu masalah jantung atau lain sebagainya. Jadi sebenarnya memang putih telur itu kalau bisa tetap jadi pilihan seperti itu. Nah, nanti PR-nya adalah bagaimana untuk mengolahnya biar tidak sampai bosan seperti itu. Nah, kan itu dari segi protein hewani ya. Selain itu kita juga perlu protein nabati, jadi tahu, tempe, kacang-kacangan semua jenis ini kalau bisa tetap kita konsumsi seperti ini. Kalau untuk lemak, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa sebagai sumber penghasil energi tetap ada lemak ya, tidak bisa kita hilangkan. Gitu. Jadi lemak itu biasanya banyaknya di mana? Yang pertama di minyak tentunya ya. Selain di minyak, tadi seperti yang kita lihat sumber protein tadi ya, di lauk-lauk itu ada lemak, di kacang-kacangan itu ada lemak ya. Apakah terus artinya tidak makan kacang-kacangan, tidak makan lauk? Boleh. Yang penting tidak sampai melebihi kebutuhan nutrisi harian kita. Jadi kalau misal lemak itu kurang lebih 60 sampai 75 gram per hari. Ini lemak ya, itu bukan minyak. Jadi kalau minyak itu per 1 sendoknya ada kandungan lemaknya. Terus juga ayam ada kandungan lemak. Jadi gampangnya memang kalau seperti saya balik lagi, ayam, daging sapi yang dia golong atau makanan yang golongan tinggi lemak itu memang 1 hari kita tidak lebih konsumsinya tidak lebih 1 sampai 2 potong. Ya karena kalau misalnya kita lihat ya kebutuhan kita 60 gram lemaknya sehari. Terus misal kita kasih daging ayamnya sudah 3 potong, itu kan sudah separuh dari kebutuhan lemak ya. Belum lagi minyak untuk menumis atau lain sebagainya. Nah ini yang dikhawatirkan adalah asupan lemak kita berlebihan. Ya, terus juga di sini yang kita sangat perlukan itu adalah asam lemak omega 3 dan juga omega 6 ya. Ini bisa kita dapat dari ikan, dari biji-bijian, terus juga ada yang dari kacang-kacangan ya seperti omega 6 dari kacang-kacangan. Nah, itu kita perlukan. Makanya tadi saya garis bawahi terkait keragaman. Karena kalau kita sudah beragam, udah nggak perlu bingung ngitung satu persatu ini udah cukup apa enggak kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misal kita udah beragam itu manfaatnya pas sudah nggak perlu ngitung pasti terpenuhi gitu. Kalau yang dianjurkan ya ini tadi ini kita bicara soal lemak baik ya ada minyak zaitun, canola, kacang tanah jagung matahari. Apakah ini wajib? Tidak sebenarnya sih. Cuman ini adalah salah satu sumber lemak tidak jenuh yang mungkin walaupun tidak setiap hari kita bisa konsumsi. Karena apa? Itu tadi kembali lagi sebagian besar lemak tidak jenuh dia juga sumber asam lemak omega 3 ya.
Tapi kalau minyak-minyak yang ini saya sarankan sih tidak untuk menggoreng ya. Jadi mungkin kayak waktu kita bikin setelah masakan selesai kita tambah di atasnya atau hanya untuk menumis bumbu itu sebaiknya hanya untuk itu. Kenapa? Karena kita menjaga biar rantai lemak yang ada di minyak ini tidak sampai rusak. Seperti itu. Jadi kalau misal kita lihat di sini pemanasan minyak itu bisa menyebabkan oksidasi, hidrolisis dan komposisi minyak atau gampangnya minyak ini rusak gitu. Jadi kita beli minyak mahal-mahal ya bagus, tapi kita pakai dia untuk menggoreng yang deep frying dengan suhu tinggi, apalagi durasinya panjang ya, otomatis dia pelan-pelan dia akan rusak. Jadi sayang kan kita kayak buang pertama buang uang, yang kedua itu kita menjadikan makanan kita yang awalnya sehat jadi nggak sehat. Nah seperti itu. Jadi apakah nggak boleh? Sebenarnya masih boleh. Ya, konsumsi lemak jenuh itu bisa ada toleransi 3%. Gampangnya satu hari 1 sampai 2 potong saja. Itu sudah maksimal. Ya. Nah ini, jadi beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa komponen radikal bebas berpengaruh terhadap pertumbuhan sel kanker. Ya. Jadi radikal bebas yang ada dari proses pemanasan ini tadi. Ya, itu tadi soal lemak, dan ini soal karbohidrat yang mungkin ada yang mulai menghindari karbohidrat sama sekali. Saya sarankan jangan dihilangkan sama sekali. Kalaupun tujuannya adalah untuk diet, itu tidak bisa berlangsung dalam jangka waktu panjang ya, maksimal 3 bulan saja. Kenapa? Karena saat kita menghilangkan karbohidrat ini akan terjadi ketidakseimbangan metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi sebaiknya tetap dikonsumsi, tapi nanti kita carikan sumber karbohidrat yang lebih sehat, artinya bukan lebih sehat, artinya dia lebih resiko untuk menaikkan gula darah lebih kecil, ya, seperti itu ya. Jadi nanti bisa misal pakai kalau roti gandum, berasnya apakah harus beras putih merah? Enggak. Jadi beras putih pun masih bisa ya, teman beda porsi nanti dengan kalau kita makan beras merah atau makannya ada kentang atau lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya buah dan sayur itu bisa dikatakan sumber karbohidrat, tapi jumlahnya harus banyak sekali. Dan ini masih kontroversi ya untuk buah karena saat kita menjadikan buah sebagai karbohidrat itu efek yang paling tidak diharapkan adalah kenaikan gula darah secara berlebihan. Seperti itu. Jadi untuk kebutuhan karbohidrat sehari dia mendominasi ya untuk sumber kalori 50 sampai 60%. Kalau diberikan di bawah 50 apakah boleh? Boleh dengan pengawasan. Jadi biasanya kita berikan di bawah 50% untuk diet. Maaf, diet penurunan berat badan ya. Jadi kalau tidak dengan tujuan khusus itu tidak dianjurkan di bawah 50%. Terus untuk ini vitamin dan mineral, nah ini bermanfaat untuk menjaga fungsi tubuh kita biar berjalan dengan baik. Jadi tadi sudah ada protein, sudah ada nutrisi lain ya. Vitamin dan mineral ini beberapa fungsinya adalah sebagai carrier atau pembawa dia untuk masuk ke sel kita. Jadi istilahnya kalau kita sudah proteinnya cukup banyak, sudah bagus ya. Tapi kalau mineral atau vitamin kita kurang, dia susah untuk masuk ke sel untuk dimanfaatkan karena yang bagian bawa transportasinya istilahnya eh, grabnya angkotnya ya kita ini udah punya penumpang nih asam amino dari protein udah banyak bagus udah banyak tapi bisnya atau angkotnya ini nggak ada atau sedikit akhirnya nggak muat kan yang mau dibawa nah itu jadi kenapa kok vitamin dan mineralnya harus cukup agar sumber makronutrien yang sudah kita konsumsi itu dia bisa didistribusikan dengan lancar. Ya, kalau antioksidan, salah satunya itu dari vitamin A, vitamin C, vitamin E, ada selenium, zinc, dan beberapa enzim lain. Itu biasanya paling banyak seperti yang saya sampaikan tadi dari sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian ya. Kalau fitonutrien ini kebanyakan dari tumbuhan karena memang dia yang menghasilkan warna. Makanya kenapa tadi kalau bisa warna-warni ya, jadi kayak pelangi. Karena biar semakin berwarna, semakin banyak fitonutrien yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang sering ditanyakan apakah suplemen itu perlu. Nah, kalau kita ditanya perlu atau tidak perlu, memang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika memang tidak ada masalah kesehatan tertentu yang mengharuskan konsumsi suplemen, ya sebaiknya tidak perlu. Atau seperti pada saat kemoterapi atau saat radioterapi, di mana ada kondisi ada penekanan hasil lab ya, artinya dengan makan saja tidak mencukupi, nah itu biasanya baru kita akan berikan ya. Oke, nah ini biasanya dan juga konsumsi susu ya. Ini untuk yang saat treatment.
Jadi tipsnya sebelum memilih suplemen, pertama harus tahu dulu kebutuhannya. Kalau sudah cukup, tidak perlu ada tambahan, ya. Menambahkan jumlah dan variasi makanan dulu. Kalau sudah bisa dari variasi yang ditambah, tidak perlu suplemen, ya. Konsumsi makanan yang beragam, terus mengkonsumsi makanan minuman yang lebih padat nutrisi, ya. Makan porsi kecil lebih sering, atau susu formulasi. Nah, ini biasanya kalau yang masih treatment. Nah, ini disesuaikan pada kondisi kesehatan. Jadi antara A, B, C, setiap orang pasti beda kebutuhannya. Pasien dengan anemia biasanya akan diberikan suplemen yang sesuai dengan kondisinya. Biasanya ada zat besinya, ada asam folat ya, ada ditambah vitamin C juga ya. Ada yang kelelahan berat misalnya itu biasanya juga akan diberikan vitamin ataupun mineral ya, atau multivitamin mineral ya. Kalau ada penurunan nafsu makan, biasanya ada dokter yang juga memberikan kayak yang ada kandungan omega 3-nya, ada zinc ya. Tapi ini tidak wajib dan tidak berarti kalau suatu pasien aku habis minum ini tuh enak loh. Nah, bukan berarti di kita responnya akan sama. Gitu. Karena berbeda kondisi pasien setiap orang. Jadi bisa jadi kalau memang ada kondisi masalah kesehatan diberikan suplemen ya pasti enak badannya ya. Tapi kalau kita nggak ada masalah kesehatan ya nggak bisa kita tambah apa-apa. Ya. Dan suplemen tidak untuk dikonsumsi jangka panjang. Dan juga hindari suplemen yang memberikan klaim kesehatan berlebihan ya ibu, misal dengan konsumsi ini akan jadi begini begini begini. Nah ini ya yang kita perlu waspada apa yang ada di dalamnya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah ini juga yang paling sering didapat, yang paling pertanyaan paling sering sekali ya untuk masuk ke kita. Apakah gula itu makanan kanker? Sesimpel itu kah? Ya kalau kita runut sih mungkin endingnya iya ya, tapi tidak sesimpel itu prosesnya ya. Karena mengonsumsi gula dengan jumlah banyak itu akan menyebabkan tubuh kita kelebihan asupan kalori. Ya, kalau udah kelebihan asupan kalori, bisa jadi nanti kita akan kelebihan berat badan atau massa lemak tubuh mulai bertambah ya. Semakin bertambahnya massa lemak tubuh, ini memang dikaitkan ya dengan resiko lebih besarnya untuk recurrence ataupun terjadinya kanker. Ini ya kita harus lebih berhati-hati bukan gula pasir yang bukan hanya gula pasir sih yang harus hati-hati yang harus kita warning tapi makanan-makanan yang tinggi gula ya minuman-minuman ataupun makanan kemasan makanan ringan yang tinggi gula itu yang harus kita minimalkan bukan tidak boleh ya karena apa selain dia juga bisa meningkatkan resistensi insulin ya khawatirnya dalam jangka panjang dia bisa jadi awal bakal adanya penyakit lain, misal diabetes, penyakit jantung ya. Kan sayang, kansernya sudah bisa teratasi, malah timbul sakit yang lain gitu ya. Nah ini ya, apakah komposisi lemak tubuh berhubungan dengan perkembangan kanker? Ya, jadi ada penelitian atau kelompok penelitian yang menemukan bahwa obesitas memang meningkatkan resiko 7 macam kanker ya. Pertama di antaranya kolorektal, payudara, ini tapi pada biasanya nanti kalau pada pas menopause di antara 50 tahun ke atas, ginjal, pankreas, endometrium, kedua ada juga adenokarsinoma ya. Ada juga penelitian lain menyebutkan bahwa kelebihan lemak tubuh ada resiko peningkatan kematian akibat kanker. Apakah ini artinya yang gemuk terus bagaimana harus menurunkan? Ada yang nggak bisa, padahal menurunkan susah. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang penting kita adalah antisipasi jangan bertambah. Jadi biasanya kan kalau habis treatment ada yang naik ya berat badannya ya katakanlah. Nah itu kita cukup menjaga jangan bertambah. Karena untuk proses menurunkan itu memang beda-beda. Apalagi kalau setelah treatment biasanya metabolisme ada sedikit perubahan. Artinya untuk menurunkan berat badan sudah tidak segampang orang dengan belum pernah treatment seperti itu. Jadi yang kita bisa lakukan apa? Kita jaga biar tidak terus-menerus bertambah. Iya, setidaknya steady atau berhenti di situ. Iya. Nah, terus juga tadi kan saya sebutkan selain makan ada exercise ya, olahraga atau aktivitas. Nah, jadi sebenarnya kalau aktivitasnya untuk survivor itu bagaimana? Nah, memang ada beberapa jenis aktivitas yang kalau bisa semua ini dilakukan, tapi bukan berarti satu hari semuanya itu bukan ya. Ada aktivitas flexibility,
seperti peregangan ya, stretching ya. Ada relaxation and rest. Ini biasanya kalau orang yoga itu ada. Atau misal kalaupun nggak yoga ya gerakan yoga itu dilakukan ya. Terus ada yang stretch training, ini strength training ini jadi kayak macam-macam. Ada yang angkat beban tapi nggak terlalu berat ya. Karena kalau orang cancer ada yang harus maksimal 5 kilo dan sebagainya. Atau juga gerakan-gerakan nanti kalau ini memang sebaiknya diajarkan oleh pakarnya. Ya, jadi di strength training ini juga ada pada di dalam gerakan yoga. Beberapa gerakan yoga itu ada yang dia ada komponen strength trainingnya. Terus juga ada cardiovascular exercise. Ini seperti maaf, ya, jalan cepat, lari, ya. Intinya kardiovaskuler itu dia akan meningkatkan denyut jantung kita secara reguler. Jadi dia gerakannya sama untuk waktu tertentu seperti itu. Jadi kalau jalan cepat ya jalan cepat terus selama 15-30 menit kayak gitu. Jadi dengan ritme yang sama. Jadi biar tekanan apa? Biar denyut jantungnya naik gitu. Selain kardiovaskulernya ada juga yang bisa diberikan apa namanya? Apa namanya Ibu? Senam. Nah, senam. Tapi senam itu pun harus disesuaikan dengan kondisi ya dan kemampuan. Terus balance training. Nah, ini penting kalau balance training ini biasanya apalagi yang sudah usia 50 tahun ke atas ya. Ini gampang, tidak memberatkan, tapi penting. Jadi kayak dia mengatur keseimbangan. Ini biasanya di dalam gerakan yoga juga ada. Nah, ini apakah berarti kita harus yoga terus? Ya tidak. Kita bisa ambil cuplikan-cuplikan gerakannya. Kita bisa lakukan daily setiap hari, bangun tidur, gitu stretching dulu 10 menit, 15 menit ya. Mau tidur, kita relaksasi dulu sebentar 10-15 menit. Itu sangat penting ya. Jadi selain dia bagus untuk memperbaiki metabolisme, itu dia juga bisa menjadi salah satu stress relief-nya kita. Ini ya kalau kita lihat di sini. Jadi sebenarnya kapan sih dikatakan olahraga kita ini udah berlebihan? Nah, kita bisa lakukan tes bicara. Jadi tes bicara itu gampangnya gini. Pada saat kita jalan atau lari cepat atau senam atau olahraga apapun, saat kita sudah mulai ngomong itu susah ya. Misalkan, oh setanya gitu, itu artinya udah stop di situ. Kita udah berlebihan. Gitu ya. Jadi kalau bisa dikurangi slow motion lagi. Jadi jangan sampai kita ngomong itu jadi susah. Namanya seperti itu. Yang cara kedua adalah dengan mengecek heart rate ya atau denyut jantung. Itu biasanya maksimumnya kalau kita pas olahraga, kalau biasanya sekarang kan udah ada banyak jam digital yang ini ya, yang canggih ya, bisa langsung melihat heart rate-nya kita. Itu prediksi maksimalnya itu ada 220 dikurangi usia kita. Seperti itu. Tapi gampangnya kalau nggak pakai itu gimana ya, dengarkan aja badannya kita. Sama dirasakan kalau aku udah ngos-ngosan, berhenti. Kayak gitu ya. Atau kalau bisa berhenti sebelum ngos-ngosan bahkan. Seperti itu. Tuh. Nah ini ya, ini beberapa ini ya, heart rate per orang per usia itu pasti beda-beda ya. Jadi semakin bertambahnya usia, kemampuan kita toleransi untuk aktivitas itu juga sudah menurun seperti itu. Nah, ini contoh flexibility exercise tadi yang saya sampaikan, yaitu kayak stretching ya, stretching. Jadi kayak peregangan. Jadi bisa dilakukan 5 menit sebelum kita ada aktivitas ya, atau sebelum kita jalan pagi itu stretching dulu. Ya, terus sebelum kita mau berangkat, apa ya, biasanya kan kalau ibu-ibu itu habis bangun tidur udah pengen masak aja, pengen udah sibuk gitu ya, ngurusin anak dan lain sebagainya. Stretching dulu, siapkan waktu untuk diri sendiri dulu. Stretching ya, 20 menit atau 15 menit pun nggak apa-apa. Jadi stretching dulu, nggak selama-lama. Ini ada beberapa contoh gerakan stretching ya. Jadi kita bisa lakukan ini bisa di kamar ya, sebelum keluar kamar, sebelum nanti direcokin sama anak dan keluarga ya. Stretching dulu di kamar sebentar, 15 menit, oke udah siap, kita keluar kamar. Ya, itu. Jadi kita biar otot-ototnya ini juga rileks. Nah, tapi perlu diperhatikan pada pasien-pasien yang ada kondisi di mana harus ada batasan nih pada aktivitasnya, pada exercise-nya ada batasan. Seperti saat ada metastase di tulang, ya, itu masih sudah ada batasannya, tidak bisa kita berikan olahraga yang terlalu intens dan terlalu berat. Terus juga kemoterapi atau ada treatment tambahan kemo, radioterapi seperti itu, pasti kemampuan toleransi tubuh pada olahraga itu juga sudah pasti berbeda saat itu karena biasanya lebih gampang capek gitu ya. Mungkin ibu-ibu di sini sudah sering merasakan itu. Selanjutnya osteoporosis ya, biasanya
ada beberapa pasien CA itu yang memang mengalami osteoporosis, entah itu setelah treatment atau bahkan memang sudah karena usia ya. Jadi kalau ada osteoporosis ini memang yang paling aman adalah jalan. Stretching tadi aman atau jalan di dalam air itu juga aman. Atau dengan meliosupresin ya, atau seperti misalnya ada anemia, neutropenia, trombosit ini biasanya kalau masih treatment sih biasanya ada kondisi seperti ini. Terus pusing karena cancer, ya, jadi kayak waktu treatment nggak sering pusing-pusing, nah ini tidak bisa untuk kita berikan olahraga yang terlalu berlebihan. Jadi seperti ada kondisi cardiopulmonary complication ini, gampangnya tuh kalau kita aktivitas itu sering ngos-ngosan. Jadi kayak misal kita itu nafas itu pendek-pendek gitu. Kondisi-kondisi seperti itu yang tidak bisa kita berikan olahraga terlalu berat ya. Dan juga lemfidema atau misalnya pembengkakan ya. Ada beberapa pasien yang setelah operasi, misal ada tertusuk atau kecapean atau bagaimana kan ada ini ya, limfedem ya. Atau misal pasien yang memang sudah diambil apa ini penjar getah beningnya itu memang kalau olahraga tidak bisa terlalu berat di area tangan tersebut. Kenapa kok harus ada aktivitas fisik? Ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal terkait segitiga tadi, selain untuk biar kita kondisi tubuhnya prima, untuk mencapai kondisi kesehatan yang prima, dia memang membantu tubuh dan otak untuk bekerja dengan baik, ya, mengurangi kelelahan, terus mengurangi depresi atau kecemasan. Seperti yang saya sampaikan, dia bisa jadi stress relief-nya kita sebelum tidur, kita relaksasi dulu, ya gitu ya. Terus meningkatkan kualitas tidur. Mungkin yang mulai susah tidur, coba deh olahraganya. Ini bukan olahraga aja, aktivitas tadi rangkaian yang saya sampaikan tadi, coba itu dicoba dulu. Jadi tidak terlalu memberatkan dan tidak butuh waktu yang lama. Biasanya nanti kualitas tidur perlahan-lahan akan meningkat. Terus meningkatkan kemampuan fisik tentunya, terus menguatkan otot, memperkuat sistem imun, meningkatkan nafsu makan, mempercepat atau mempertahankan berat badan yang sehat. Nah, bagaimana nih biar PR-nya ini yang terakhir? Udah bisa, udah bagus, udah pinter, tapi konsisten nggak? Ya, jadi PR-nya adalah konsistensi. Ya, jadi saat kita mau memulai itu harus kita mempersiapkan diri kita untuk siap konsisten. Makanya tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu melakukan yang terlalu berat ya agar bisa konsisten ya. Jadi tentukan dulu targetnya jangka pendek dan jangka panjang. Misal jangka pendek, yang penting aku bugar nih badannya, nggak sering lemes, nggak sering apa namanya capek-capek, misalnya gitu ya. Terus juga atau jangka panjangnya badannya turun, misal ya. Terus jadi kan aktivitas fisik ini sebagai bagian untuk senang-senang aja, gitu ya, senang-senang tapi dapat manfaat gitu ya. Jadi agar tidak bosan, misal ada mau yoga, menari. Jadi misal nih kalau ada sudah gabung di komunitas ya itu lakukanlah aktivitas reguler ya yang dapat manfaat. Entah itu kita senam bareng atau kita 1 minggu sekali ini yuk kumpul-kumpul jalan pagi bareng sambil bikin games gitu. Nah, nanti jadi habis olahraga, misalnya kayak itu kita mulai dulu dengan stretching, kita sama-sama latihan relaksasi bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi sebenarnya memang apa rekan kita ya sesama survivor ataupun yang apa rekan terdekat, keluarga terdekat itu punya peranan yang cukup besar. Jadi untuk membuat kita bisa konsisten. Seperti jadi harapannya sih nanti kita bisa saling menularkan bahwa wah ini penting. Ayo gimana nih biar kita setidaknya setor seminggu sekali berarti bareng-bareng biar nggak biar nggak bosen katakanlah itu bisa gitu ya. Jadi terus juga jangan lupa karena apa karena kita harus pahami bagi para survivor kami selalu sampaikan bahwa kita tuh berharga artinya kita sudah diberikan kesempatan ya kita sudah diberikan kesempatan ayo kita jaga badan kita kayak gitu ya. Ternyata sudah selesai. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva atas penjelasannya. Menarik sekali ya Ibu-ibu ya. Banyak ilmu yang bisa kita dapat. Seperti ternyata tidak ada satu jenis makanan atau minuman yang harus wajib. Ternyata yang paling utama itu keberagaman atau variasi dari makanan tersebut. Terus kemudian kita dapat ilmu baru bahwa ternyata tidak semua lemak itu jahat. Ada juga lemak yang baik yang kita manfaatkan untuk tubuh kita. Terus kemudian seperti ternyata suplemen itu tidak wajib.
Ternyata kita hanya perlu untuk mencukupi kebutuhan kita utamanya dari makan terlebih dahulu dan manfaat dari olahraga yang disebutkan tadi. Baik, sebelum memasuki sesi tanya jawab, bagi peserta silahkan mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat yang sudah kami sediakan. Dan akan ada 3 giveaway yang ketentuannya akan saya bacakan di akhir acara. Giveaway-nya ini menarik ya Ibu-Ibu ya. Silahkan yang ingin bertanya, bisa Saya menuliskan di tanya, Bu. kolom chat. Tanya langsung boleh, Kak? Tanya langsung bolehkah? Oh, boleh Ibu. Bisa raise hand Ibu, biar saya bisa melihat wajahnya yang semangat hari Eh, ini. Baik, Oke, silahkan. oke. Salam kenal, saya Ibu Ani dari Jakarta, usia hampir 65 tahun. Sedikit pertanyaan begini, ayah saya tahun 78 meninggal karena kanker paru-paru yang menyerang otak. Saat itu teknologi belum maju, jadi tidak ada tindakan apa-apa kecuali memang dirawat saja di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Nah, sebagai anak, saya nggak tahu secara pengetahuan karena saya bukan dokter, apakah kita sebagai carrier, lalu yang kedua, pertanyaan saya, apakah kalau saya menjalani yang seperti yang dijelaskan barusan tadi, itu apakah sesuai benar atau tidak? Lalu yang ketiga, pemahaman soal kolesterol bagi kita yang orang tua ini, sebetulnya sampai sejauh mana sih gitu. Lalu yang keempat, saya sendiri sudah mengurangi garam, gula, dan vetsin. Jadi kalau makan tuh anyepan aja setiap hari. Apakah itu juga berlebihan? Demikian mohon dijelaskan. Terima kasih atas penjelasan. Ada 4 pertanyaan. Terima kasih. Ya, wah, terima kasih Bu Ani untuk pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan Bu Eva. Silahkan kepada Bu Eva. Iya, terima kasih Bu Ani. Selamat pagi untuk Jakarta Selamat ya. pagi. Oke, jadi yang pertama adalah apakah Ibu maaf, apakah Ibu carrier? Nah, itu kalau untuk carrier atau bukan, memang sebaiknya ada screening ya Ibu. Jadi ada pemeriksaan terlebih dahulu kalau yang sepahaman saya, karena tidak serta-merta yang genetik itu pasti juga langsung diturunkan seperti itu ya. Jadi memang harus ada pemeriksaan secara berkala untuk screening. Nah, kalau screeningnya apa? Nah, itu memang kalau wanita tidak selalu loh nanti jadinya kankernya sama paru, seperti itu bukan. Jadi bisa jadi nanti jenis-jenis kanker yang lain. Jadi tetap makanya screening itu diperlukan. Jadi entah itu screening untuk kanker wanita ya seperti mamografi, USG ataupun pap test seperti itu. Terus tadi apakah kalau misal menjalankan seperti yang saya sampaikan tadi itu apakah bagaimana? Nah, sebenarnya sebaiknya begitu ya, tapi tetap disesuaikan dengan usia ibu tadi berapa 60 tahun ya ibu? Berapa Bu, tadi? Persisnya 64. Suaranya hilang, Dok. The mute. Oh ya maaf Ibu. Jadi kan kalau 64 ya, jadi kan kebutuhan kalori Ibu tidak lebih dari 1.700 kalori ya dalam satu hari. Jadi kalau Ibu bisa mencapai segitu, nah insya Allah aman sih. Gitu ya. Terus juga tadi ada sebelum kolesterol apa ya Mbak ya pertanyaannya Mbak Safira? Oh Makan yang anyepan. Saya makannya oh anyepan. anyepan, iya. Setiap hari. Luar biasa Mengurangi sih. gorengan. Luar biasa Mengurangi kalau itu. goreng. Betul, sudah luar biasa karena itu sudah jarang yang bisa seperti itu Ibu. Karena sekarang kita mau apa sudah rasanya begitu, mau beli ini sudah rasanya begitu gitu ya. Jadi kalau yang masih bisa mempertahankan original ya, original taste dari makanan itu bagus dilanjutkan saja. Tapi apa sama sekali sebenarnya sih enggak sih Bu. Jadi kalau misal kayak garam, Ibu mau masukkan itu di sayur ya, itu masih bisa. Ya, selama itu garam yang terlihat ya, garam dapur ya. Beda kalau natrium dari makanan-makanan kemasan atau yang dia sifatnya untuk pengawet. Nah, itu yang memang kita harus warning. Tapi kalau garam dia garam dapur Ibu pakai untuk masak itu aman sekali. Selama saat ini Ibu tidak ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Karena kalau ada hipertensi itu memang kita ada pembatasan yang cukup banyak. Tapi kalau nggak ada hipertensi, mau pakai garam dimasak boleh. Ya, kalau gula
Sebenarnya penambahan gula pasir itu tidak selalu perlu sih, karena makanan kita sudah ada kandungan glukosa. Kalau dari buah ada fruktosa, semuanya tetap akan digunakan oleh tubuh dalam bentuk glukosa nantinya ya melalui metabolisme yang luar biasa sekali. Nah, artinya kalau tidak nambah gula gimana? Gula pasir ya yang saya garis bawahi di sini. Kalau tidak nambah gula pasir gimana ya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu ya selama ibu tidak ada sering pusing, kelelahan kayak gitu. Artinya kan kebutuhan ibu tercukupi dari entah itu karbonya ibu, dari makanan-makanan ibu seperti biasa sehari-hari itu sudah tercukupi. Tapi kalau ibu mau nambah gula, maksimal 1 sendok makan di minuman. Jadi kalau gula di minuman 1 sendok makan. Vitamin perlu nggak dok seusia kita? Dengan suami juga usianya sudah 71. Vitamin apa dulu ini Bu yang Ya dikonsumsi? multivitamin mungkin maaf saya sebut apa namanya seperti kayak apa itu yang di situ apa Nak, di situ yang ada macam-macam Oke, multivitamin kandungannya multivitamin ya Ibu. ya. Eh, Silakan kalau mau dikonsumsi saat Ibu merasa badannya tidak enak. Oh jadi nggak perlu setiap hari ya? Sebenarnya sih Kak, karena itu tadi kita harus tahu kondisi kesehatannya dulu. Jadi agar pemberian vitamin itu tidak berlebihan. Gitu. Kalau Oh, misalkan kayak gitu, ada memang yang karena kondisi lututnya, nah itu ada penambahan mineral atau vitamin tertentu dari dokter. Nah itu kan beda-beda memang. Tapi kalau Ibu maaf tidak ada. ini saya sebut maaf saya potong dok ini saya sebut merek ini seperti Renovit Gold ini kan multivitamin jadi ini nggak perlu setiap hari ya dok? Sebenarnya sih basically itu tidak perlu setiap hari Ibu. Gitu karena Hmm. yang penting pastikan asupan nutrisi Ibu dari makanan beragam seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah memang ada kesulitan makan? Lah kalau nggak ada kesulitan makan ya kita berikan makanan yang beragam, ada ikan, telur, kacang-kacangan, sayur buah yang beragam aja gitu. Oh Gitu ya. ya. Tapi kalau ada kondisi misal mau konsumsi vitamin 1 minggu 1 kali, 2 kali gitu ya karena jaga-jaga, nah itu bisa diberikan. Tapi biasanya kita harus melihat dulu kandungan di dalamnya itu over tidak. Gitu ya. Adakah hubungannya dengan glukoma yang sedang kami alami? Kami berdua kena glukoma karena genetika. Ada hubungannya dengan makan nggak, dok? Sebenarnya kalau hubungan dengan makan sih, nah itu bisa iya bisa tidak Ibu, gitu kan? Karena dari awal histori awalnya itu seperti apa dan diperkuat dengan kondisi genetik mungkin dari orang tua itu tadi, gitu sih. Ya, kami berdua kena glukoma dan baru tahu 7 bulan terakhir ini, tapi sudah diobati secara Oke, rutin. oke, BPJS. Ya, nggak apa-apa Ibu. Jadi yang penting tetap berobat dan kendalikan pola makan. Itu aja. baik, Ya, baik. terus yang terakhir apa tadi? Kolesterol, Kolesterol. pemahaman kolesterol itu Iya, gimana? jadi kolesterol itu gini, kan kalau untuk kita tahu kolesterol kita tinggi atau tidak harus melalui lab, ya dicek lab. Tidak bisa berdasarkan karena pegel-pegel pundak sakit, lutut sakit gitu ya. Harus dicek lab ya. Nanti dicek lab kita bisa tahu nih kolesterol totalnya apakah tinggi atau LDL-nya yang tinggi atau TG-nya yang tinggi. Karena beda ya. Kalau LDL yang tinggi kita akan kurangi lemaknya, kita kurangi makan apa namanya ayam, kulit ayam ya yang digoreng-goreng itu kita kurangin ya. Tapi kalau TG-nya yang tinggi, selain kita ngurangin dari lemak tadi, minyak tadi, dari ayam dan sebagainya, kita kurangi karbonya, gula. Itu yang dikurangi. Kalau kolesterol jenis trigliserid yang tinggi. Kayak gitu. Susah Karena tidur tuh apa juga mempengaruhi kolesterol juga ya, dok? enggak Susah sih, Bu. tidur. Enggak harusnya. Oh, enggak. Oh, baik. Tapi memang gini, seiring dengan bertambahnya usia, cut off kolesterol tingginya kita tuh sudah berbeda. Jadi memang cenderung akan lebih tinggi dibandingkan yang masih belum menopause. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi sudah tidak bisa disamakan cut off-nya ya dengan yang masih di bawah 50 tahun gitu. Jadi kalau 50 tahun harusnya di bawah ini 200, tapi kadang kalau dia sudah di atas 50 tahun memang kadang pelan-pelan akan naik gitu sih. Selama tetap harus kita kontrolkan ke dokter internis ya, selama itu dikatakan masih aman ya enggak masalah. Gitu ya. Oke, Bu Ani, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ani yang sudah bertanya dan Bu Eva yang penjelasannya sangat lengkap sekali. Semoga membantu. Kemudian gantian ya Ibu-Ibu saya mau bacakan pertanyaan yang dari kolom chat. Ini dari Ibu Ata. Bu Ata ingin bertanya, Bu Eva, saya pernah diingatkan dokter agar berat badannya tidak lebih saat terapi dimulai, yaitu tidak di atas 57 kilogram. Tapi saat ini berat badannya sedang ini Bu, sedang range antara 58-59 kilo.
Apa yang harus dilakukan oleh Bu Atta nih Bu Eva agar pola makannya ini tetap ternutrisi tapi berat badannya juga bisa turun. Silakan kepada Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Atta untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah apa saat ini Bu Atta masih ada treatment ya, entah kemoterapi, radioterapi atau treatment lain Tidak, karena tidak itu suster. oh tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada artinya kita sudah bisa nanti memulai diet penurunan berat badan. Yang kedua, tinggi badannya Ibu berapa? Karena yang saya khawatirkan 57 ini sudah plus toleransi berat badan maksimal. Nah, karena kan kalau kita menghitung tinggi berat badan ideal itu ada batas toleransi atas dan bawahnya. Jadi dengan kita tahu tinggi badannya Ibu, nanti kita bisa tentukan ini sudah batas maksimal nggak 57. Kalau 57 ini belum batas maksimal, artinya 150 izin, Bu. Oke, 150. jadi kalau berat badan tinggi badan 150, 57 ini pasti sudah maksimal. Ya, jadi memang kalau sekarang 58 sampai 59 memang harus pelan-pelan lah ya diturunkan kayak gitu Ibu. Jadi kalau penurunannya bagaimana? Tetap dengan pola makan seimbang ya. Sebentar, usianya Ibu tadi maaf berapa Ibu? 41, survivor 7 tahun. Oke, alhamdulillah 7 tahun ya. 41, survivor 7 tahun, tinggi badan 150. Sebenarnya untuk penurunan berat badan kita bisa memberikan dengan energi basal. Ya, kurang lebih kalau dengan tinggi badan 150, 40, usia 41 kita berikan 1.200. Tapi 1.200 terlalu kecil karena Ibu habis treatment. Nanti kita bisa mulai dari 1.500 kilokalori per hari. Ya, jadi upayakan dalam satu hari tidak melebihi itu. Nanti artinya bagaimana sih ngitungnya mesti ruwet. Nah, sebenarnya sekarang kan sebenarnya kalau untuk aplikasi sudah banyak ya untuk menghitung kebutuhan asupan kita. Tapi kalau memang tidak ingin ribet, gampangnya Ibu, pertama nasi dikurangin karbo ya. Entah nasi, roti, kentang atau lain sebagainya itu dikurangin. Boleh memulai dengan kalau dulunya 3 kali kita turunkan 2 kali, bahkan sampai 1 kali sehari. Tapi tidak boleh dihilangkan ya, tetap harus ada konsumsi karbo itu ya. Yang kedua adalah gampangnya juga Ibu membatasi seminimal mungkin yang namanya gorengan, minyak, lemak, terus juga ayam, utamanya yang bagian kulit ya. Karena di situ seperti yang saya sampaikan tadi dia sumber lemak. Jadi kalau kita bisa mengurangi lemak, kita akan mereduce kalori sangat banyak Ibu. Gitu. Jadi lemak itu tidak selalu minyak. Bahan makanan secara alami ada yang mengandung lemak tadi kayak ayam, daging, kacang-kacangan ya. Nah, itu memang secara tidak usah diapa-apain sudah lemaknya banyak. Ya, itu kita boleh konsumsi tapi tidak berlebihan. Satu hari misal ayam hanya 1 potong. Itu kalau mau konsumsi kacang-kacangan tidak setiap hari dulu. Seperti itu, gitu ya. Itu terus gimana kalau masih lapar? Ya, kita perbanyak sayur dan buah. Ya, tadi kan protein masih kalau kita masih makan nasi, kita karbo masih dapat. Kita makan lauk, perbanyak di putih telur karena tadi putih telur apa namanya? Kalau lemaknya paling sedikit ya Ibu, putih telur atau ikan itu juga lemaknya sedikit ya. Jadi nanti lauknya bisa dimaksimalkan di itu. Kalau tidak digoreng diapakan, ditumis ya, misal dimasukkan di sup atau misal semi dipanggang. Saya nggak bilang bakar ya, dipanggang. Jadi misal hanya habis dimarinasi, dipanggang sebentar di pan gitu ya. Itu untuk varian aja karena dengan begitu kita bisa mereduce asupan lemak dari minyak gitu. Nah, kan kita udah dapat nih proteinnya. Lemaknya apa masih ada? Masih. Jadi walaupun ikan tidak digoreng masih ada lemak, ya. Terus juga putih telur walaupun sedikit tetap ada lemak. Gitu. Nah, terus sayur buah ditambah sama perhatikan camilan ya Ibu, upayakan camilannya tidak berkalori tinggi. Jadi sebenarnya basically untuk menurunkan berat badan memang harus defisit dulu kalorinya. Jadi kalau misal kebutuhan Ibu 1.700 ya, kita turunkan. Tadi kan saya mulai dari 1.500 ya. Biasanya kalau 1.500 itu masih belum ada penurunan signifikan, kita turunkan lagi 1.200, tapi itu tidak bisa dalam jangka waktu panjang. Biasanya kita maksimalkan dalam waktu 3 bulan ya. Habis itu kita harus kembali pada pola makan yang seharusnya dulu. Kenapa? Karena kita merelaksasi metabolisme dalam tubuh. Jadi biar tidak ada kendala pada metabolisme liver ya, pada ginjal seperti itu. Dan olahraga Ibu, karena penurunan berat badan tanpa olahraga itu lama biasanya gitu ya.
Nah, tapi kembali lagi tadi, kalau olahraga itu harus melihat apakah ibu termasuk kategori yang boleh olahraga, kardio, atau senam. Nah, kalau masuk dalam kategori yang tidak boleh, ya berarti kan kita hanya bisa maksimalkan di jalan. Seperti itu. Itu ya Ibu Ata? Bu Eva, boleh tambah? Iya, Kalau gimana Bu? saya mau mulai intermittent fasting gitu, Sebenarnya boleh ya? boleh aja Ibu, cuman itu tadi yang penting adalah jangan ada nutrisi yang di skip gitu ya. Sebenarnya puasa itu juga bagus ya sama kok Ibu. Jadi walaupun intermittent ataupun puasa, kalau kita hitung prinsipnya adalah defisit kalori gitu ya. Kalau intermittent makan satu kali, tapi satu kali makan itu 1.700 bahkan lebih kalorinya ya sama Ibu, tidak akan ada pengaruh gitu ya. Jadi prinsipnya adalah defisit kalorinya. Jadi kalau sebenarnya kan dengan kita berikan intermittent dalam jangka waktu yang panjang ya tapi tetap diharapkan di situ nanti makannya kita tidak terus semuanya dimakan gitu. Tetap harus ada defisit di situ. Atau kalau maaf untuk yang muslim mungkin ya sebenarnya dengan menerapkan puasa itu sudah cukup sih. Begitu Ibu Ata? Iya, terima kasih. Kalau untuk olahraga yang sesuai itu, apa saya harus konsultasi ke dokter olahraga gitu? Olahraga yang sesuai. Sebenarnya ini Bu, dulu setelah treatment, apakah disampaikan bahwa Ibu harus ada pembatasan aktivitas tidak gitu? Atau mungkin saat Ibu kontrol ya ke dokternya bisa ditanyakan sih ke dokter, maaf ke dokter bedah ya dulu atau bagaimana? Nah itu Iya, bisa, ya itu bisa ditanyakan apakah Ibu termasuk golongan yang perlu pembatasan olahraga atau tidak? Karena dokternya pasti paham. Nah kalau misal tidak ada pembatasan ya monggo silahkan. baik. Terima kasih Bu Eva. Iya sama-sama Ibu Atta. Bu Eva, lagi satu lagi deh. Kalau di Ya, RSOS ada bisa konsultasi, maksudnya hitungan-hitungan yang lebih personal gitu, oh dibantu iya, diet plan-nya gitu, bisa ya Bu Eva? oh ya bisa. Oh, Ya. jadi ketemu dengan Bu Eva Ya, gitu ya? ya nanti bisa dengan saya atau dengan Mbak Safira nanti. Gitu. Oh ya, Oke, baik. terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Bu Atta untuk pertanyaannya. Jadi seperti itu ya Bu, untuk tahu kira-kira gambaran makan 1.200, 1.500, 1.700 seperti apa, memang harus dihitungkan secara personal oleh ahli gizi. Jadi Ibu bisa datang ke tempat-tempat yang ada poligizi yang mudah dijangkau untuk dihitungkan. Jadi nanti Ibu tinggal dapat plannya, nggak usah mikir kalori-kalorinya Bu, tinggal oh nasinya seperti segini, lauknya segini, seperti itu ya Bu ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Fibel, tanya Bu Eva. Jadi untuk penderita kanker boleh minum madu. Nah ini sebenarnya banyak yang sudah menanyakan Bu, madu, misal mengganti gula dengan madu, apakah lebih baik atau seperti apa Bu Eva? Silakan dijawab, Eva. Ya, terima kasih untuk Bu Fibel ya. Apakah madu boleh dikonsumsi? Boleh. Gula aja boleh dikonsumsi, apalagi madu ya Ibu. Tapi madu itu juga berkalori ya. Kita memang sebenarnya yang kita warning itu adalah kalorinya. Jadi kalau kita konsumsi madu tapi satu hari 5 sendok ya atau bahkan lebih ya itu tetap akan berlebihan dan tidak dianjurkan ya. Jadi kalau kita konsumsi madu satu hari maksimal 3 sendok makan itu masih aman. Ya, kelebihannya madu itu apa? Karena kalau madu itu selain hanya kalori, ya dia memang ada mineral-mineral khusus dan juga ada bakteri baik di dalamnya ya. Artinya dia sangat bagus untuk pencernaan memang seperti itu. Jadi kalau misal replacement gula ke madu boleh, boleh banget, tapi tidak berlebihan, tetap ya sama karena madu tetap berkalori gitu. Jadi artinya kalau konsumsi madu berlebihan ya sama halnya dengan kita konsumsi gula berlebihan gitu. Terus juga madu sebaiknya tidak dikonsumsi dengan air panas ya, terus tidak untuk penambahan di masakan yang untuk dipanaskan kayak gitu. Kenapa? Karena sayang nanti manfaat madunya jadi kita nggak bisa dapat maksimal. Ya, padahal di madu seperti yang saya sampaikan tadi ada bakteri-bakteri baik ya. Artinya bakteri ini kalau kena panas ya dia mati ya. Artinya sayang kan awalnya madu ini harusnya bisa melapisi pencernaan kita. Nah, dengan atau juga bisa memberikan bakteri baik untuk pencernaan jadinya nggak bisa. Gitu. Terus tadi apa? Saya kedinginan ya, sering kedinginan. Nah, kalau kedinginan ini faktornya banyak ya Ibu. Pertama, kita harus tahu dulu apakah memang asupan Ibu cukup atau memang saat ini Ibu asupannya kurang. Karena kalau asupan kita kurang ya, kalori kita juga kurang. Nah, itu memang biasanya akan ada rasa
lebih gampang kedinginan. Mandi sering ngerasa kedinginan karena kita makannya kurang itu bisa. Jadi makanya kita harus tahu apakah ibu memang kurang asupannya itu kalau dari segi gizi ya ibu. Tapi kalau dari segi medis lain, nah misal makannya ibu sudah bagus nih, udah nggak ada kekurangan di makannya, nggak ada pembatasan, nggak ada diet khusus. Nah ini memang perlu diperiksakan ya ibu ke dokter apakah memang ada kondisi khusus yang menyebabkan ibu sering kedinginan ini tadi. Atau mungkin pagi-pagi dicoba dulu minum yang hangat ya ibu, misal pakai jahe hangat dikasih serai atau semacamnya ya. Minum itu di pagi ataupun di malam. Nah, itu gimana? Apakah masih sering merasa kedinginan? Nah, kalau memang dan makan juga coba untuk diperkaya lagi. Kalaupun masih kedinginan ya silahkan untuk diperiksakan terlebih dahulu ke dokternya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eva untuk terima kasih Ibu Eva untuk jawabannya. Sekarang saya mau memberi kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung. Ada yang mau raise hand? Bertanya secara langsung. Silahkan Ibu-Ibu jika ingin ada pertanyaan yang belum sempat Halo, dituliskan di kolom chat. selamat selamat pagi, saya Yofi. Selamat pagi Bu Yofi, bisa nyalakan Bu kameranya Ibu, biar saya Ya. Oke, ya. Ini lagi diatur nih. Aku agak gaptek. Jadi sementara Oh ngatur kamera, baik, aku ini aja dulu tanya dulu ya. Halo, baik silahkan Ibu. ya, iya halo. Saya ini penyintas kanker mamain selama 3 tahun sudahan. Terus saya mau tanya 3 hal. Yang pertama, saya suka buah. Boleh nggak manisnya buah itu dikonsumsi? Karena aku udah mengurangi ya makanan dan minuman manis, tapi buahnya aku suka banget. Nah, terus yang kedua, putih telur. Putih telur itu apakah harus telur kampung atau telur horeg juga boleh putihnya. Yang ketiga, eh, untuk seafood, seafood itu apa dihindari sama sekali, kayak kerang, kepiting, udang, atau bagaimana? Atau kita eh, nggak apa-apa sedikit-sedikit aja. Terus daging-dagingan juga daging merah, apakah memang benar-benar nol atau boleh icip-icip gitu. Makasih. Oke, terima kasih Bu Yofi. Sebelumnya selamat pagi Ibu. Sehat selalu ya Bu. Ya, Ya, ketemu lagi. ketemu lagi. Ya, sebenarnya kalau untuk buah itu bagus, boleh Ibu. Cuman buah itu kan tetap ada gula buah namanya fruktosa. Artinya jika kita konsumsi dia sekaligus dalam jumlah berlebihan, itu tetap dia berpotensi untuk menaikkan gula darah kita. Jadi bagaimana save-nya? Save-nya ya kita pakai ukuran mangkok kecil ya. Satu kali makan segitu. Kalau Ibu masih pengen lagi, tunda 3-4 jam lagi. Pengen lagi tunda 3-4 jam lagi tambahannya. Kenapa? Karena itu meminimalkan resiko gula darah kita cepat naik. Kayak gitu, Ibu. Jadi walaupun gula buah fruktos ini kecepatan naikkan gula darah kita tidak secepat glukosa, tapi tetap ada potensi. Jadi artinya kita biar tetap bisa dapat vitamin dari buah ya, terus dapat manfaat buah yang lain, kita bisa konsumsi cukup banyak juga, tapi itu tadi tidak bisa dalam satu waktu. Itu yang pertama soal buah. Yang selanjutnya apa tadi? Seafood. Oh ya, seafood. Kalau seafood ini berarti di luar ikan ya Ibu. Jadi kayak udang, kerang, cumi, kepiting ya. Seafood itu boleh ya. Seafood kecuali kalau saya yang dibatasi itu adalah kerang. Apakah kerang itu karena dia apa-apa? Sebenarnya kalau kita pretili dia kandungannya bagus juga. Namun sayangnya kerang ini dia memang potensi sekali dia kandungan logam berbahayanya cukup tinggi. Ya, dan tidak semua orang yang apa namanya nangkap kerang yang dapat kerang itu bisa menghilangkannya ya karena susah kan ya bersihkan kerang itu gitu. Jadi kalau amannya kerang dibatasi. Kalau misal untuk udang, cumi, kepiting bagaimana? Dia bagus karena kandungan seleniumnya, kandungan zincnya itu cukup banyak ya. Tapi juga tidak bisa dikonsumsi berlebihan. Ya, kenapa? Karena memang dalam jangka panjang dia berpotensi untuk menimbulkan masalah kesehatan seperti kolesterol, asam urat, kayak gitu ya Ibu. Tapi kalau kita misal nih konsumsi nggak setiap hari kok Mbak, seminggu paling sekali, kadang sebulan sekali gitu ya. Untuk varian makan enggak aman. Bukan berarti dia nol sama sekali enggak. Itu masih bisa ya. Terus tadi apa nih? Daging merah. Putih telur. Oh, putih telur. Iya, putih telur enggak harus kampung. Oke. Putih telur ras boleh.
gitu ya. Karena masih kontroversi sekali untuk membedakan tingkat berbahayanya, masih belum ditemukan. Hmm. Terus apa namanya, daging ya, Daging. daging apa nggak boleh sama sekali? Boleh Ibu ya, tapi tadi kita note aja daging itu kandungan lemaknya ya Ibu tadi cukup tinggi. Terus juga daging itu yang perlu kita perhatikan kalau dari sistem kandungan asam aminonya dan juga kandungan di dalamnya itu ada kandungan heme, dia sangat sensitif dengan panas ya. Artinya dia sangat berpotensi untuk menyebabkan menimbulkan karsinogenik, sifat karsinogenik. Ya makanya kan kenapa kok banyak digaungkan bahwa makan daging penyebab kanker. Ya mungkin salah satu kemungkinan ya, tapi bukan faktor utama. Terus bagaimana kalau kita pengen makan daging? Caranya adalah dengan meminimalkan kemungkinan resiko munculnya karsinogenik itu tadi. Jadi bisa kita rebus ya, karena panasnya kalau merebus itu tidak sepanas menggoreng atau memanggang atau dibakar ya. Jadi bisa direbus atau ditumis. Itu paling aman untuk daging. Ya. Terus beberapa banyak sebenarnya satu minggu tidak lebih dari 100 gram. Satu minggu. Tuh. Ya. Tapi pada gimana Bu? Ini ada temen yang dia penyintas cancer juga, tapi dia kayak kepingin makan sate gitu, dia makan sate 10 tusuk gitu kan. Terus habis itu dia minum norit gitu katanya untuk menghilangkan racun-racun kayak gitu, tips-tips kayak gitu, oke nggak sih? Iya, sebenarnya gini sih Bu, karsinogenik yang masuk ke dalam tubuh kita, entah itu dari bakaran, dari polusi dan sebagainya, itu bisa dibuang, tapi dalam waktu yang cukup lama. Sebenarnya itu sih yang jadi kendala kan ya. Jadi apakah dengan konsumsi antioksidan yang banyak itu bisa langsung mengeluarkan? Ya butuh waktu, nggak bisa langsung itu. Gitu. Hmm. Terus apakah nggak boleh sama sekali? Ya itu pilihan, kembali lagi ya. Kalaupun kepengen ya kita batasi aja jumlahnya. Agar apa? Agar karsinogenik yang masuk ke dalam tubuh tidak berlebihan. Artinya proses pembuangannya kan juga tidak terlalu lama. Gitu. Jadi kalau Oke. 10 tusuk itu ya satu porsi ya. Kami mereka punya kandungan nutrisi yang baik ya. Oke. Cuman beberapa yang bikin tidak bagus itu adalah atau pengolahannya. Itu yang harus kita cari tahu gitu. Oke, oke, Gitu oke. ya. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Yofi. Boleh Pak, boleh menyambung soal sate. Saya pernah dengar Iya. katanya kalau sate ayam itu nggak apa-apa dibandingkan Oke, dengan sate sapi. oke, Gitu. Katanya baik. di sapi itu yang ada apa zat apa gitu yang kemudian berubah Mm-mm. jadi karsinogenik. Itu benar nggak Bu Eva? Terus sama Oke, satu lagi Bu Eva, kalau Mm-mm. mencuci buah dengan sabun buah apakah boleh? Oke, baik. Ya, dengan Ibu siapa? Tadi saya belum melihat Apa ininya. lagi? Apa Oh, Ibu Bu Eva? Ata lagi. Oke. Oke, Bu Ata. Jadi ini ya, Bu Ata. Kalau ayam, sekarang saya tidak melihat pada proses pengolahannya dulu ya, Bu. Tapi bedanya ayam dengan sapi. Memang hemnya, tadi seperti yang saya sampaikan, hem itu adalah senyawa yang memang berpotensi menimbulkan karsinogenik dengan proses pemanasan ya. Jadi kalau hemnya di ayam tuh memang lebih kecil sekali dibandingkan dengan di daging. Kalau kita lihat dari sisi itu ya, artinya lebih safe memang. Tapi kalau kita lihat dari sisi pengolahannya, Ibu, dibakar, kita lihat dulu dibakarnya pakai apa. Kalau dibakarnya itu tetap kena arang ya, smoke, api ya, kita tidak dapat masalah dari ayamnya, tapi dapat masalah dari partikel karbon dari proses pembakaran ini. Gitu. Ya, jadi proses partikel dari pembakaran si bahan bakar ini tadi, dia kan tetap akan menempel ya di makanan dan dia tetap bersifat karsinogenik seperti itu. Tapi kalau memang disuruh milih ya berarti kan ini ya masalahnya kalau di misal katakanlah di ayam satu, di daging dua masalahnya ya kayak gitu. Di sate ayam satu, di sate daging dua katakan seperti itu. Jadi prinsipnya dua-duanya kalaupun mau dikonsumsi ada pembatasan seperti itu. Itu Bu Ata. Tadi apa lagi? Soal apa ya tadi? Gitu Bu Ata ya? Mencuci Oh, sabun. mencuci. Sabun. Oh iya ya, mencuci. Jadi kalau mencuci pakai sabun, nah ini sebenarnya kalau diklaim beberapa produk sabun itu kan mengklaim itu aman ya Ibu, tapi tetap harus kita pastikan bahwa kita benar-benar mencucinya bersih. Kita guyur beberapa kali. Ya karena apa? Karena kalau misal masih tertinggal, tetap saja dia bahan kimia ya Ibu. Jadi kalau dia masuk ke dalam tubuh, tetap tidak seaman kalau kita hanya mencucinya pakai garam ataupun cuka apel. Seperti itu.
Itu Ibu Ata. Cuci bersih dengan air biasa aja sebetulnya cukup kan, Ibu? Cuci bersih dengan air biasa itu tergantung sayurnya ya Ibu, tergantung bahan makanannya karena ada yang kita khawatirkan beberapa sayur, misal kalau kita sebut organik ya atau hidroponik memang diklaim bahwa tidak ada bahan-bahan tambahan. Itu mungkin cukup ya dengan air biasa. Tapi kalau misal belum ada klaim seperti itu atau bahkan kita merasa itu belum safe ya sebenarnya pakai garam ya karena di garam itu selain kita membantu menggelontorkan beberapa jenis bahan kimia yang mungkin ada di lapisan luarnya, tapi juga yang kita perhatikan adalah membunuh bakteri atau misal kalau mau dimakan raw sih itu lebih utamanya kalau kita mau makan dia dalam bentuk mentah itu ya karena kalau mentah itu masalahnya mungkin kalau pestisidanya tidak ada Mbak karena organik nih hidroponik katakanlah ya. Tapi kita ada masalah lain, katakanlah bakteri. Yang kedua adalah potensi ini ya, cacing ya. Nah, itu jadi kayak misal larva atau telur-telur cacing yang nggak terlihat kayak gitu. Itu sih Ibu. Jadi lebih memastikan kita safe aja. Tapi misalnya kalau dari bakteri tadi, ini bersambung ya, Dok. Artinya, apakah juga misalnya kalau kita senang minum Yakult yang biru, yang less sugar itu, maksudnya ini saya kan awam ya, bukan dokter, itu mengurangi bakteri di usus itu ada relasinya nggak ya, Dok? Maaf saya nyebut merek. Oke, jadi memang Ibu, penambahan probiotik ya, entah itu merek itu ataupun yang lain ya, yogurt atau sebagainya, memang dia membantu membunuh ya, mau replacement bakteri-bakteri yang kurang baik di dalam pencernaan. Tapi apakah semua terbunuh ya tergantung kadar kita memasukkan probiotik dengan kadar masuknya bakteri nggak baik ke dalam tubuh lebih banyak mana, gitu sih. Termasuk obat cacing 6 bulan sekali itu nggak apa-apa, Dok. Saya masih mengkonsumsi begitu Oh boleh, soalnya. boleh, boleh Ibu. Itu kan memang untuk proteksi kita ya, karena kita nggak tahu ya, kadang kan entah makanannya udah bersih, tangannya yang belum bersih, kayak gitu ya. Hmm. Mhm. Jadi air putih aja juga sebetulnya cukup aja ya, Dok, konsumsi sehari-hari sebetulnya. Untuk minum ya maksudnya Bu? Ya. Heeh. Iya, cukup Ibu. Cukup Oh, mau ditambah jus juga juga masih terhitung cairan, boleh. kopi sekali sehari enggak apa-apa, Dok. Kopi boleh, tapi kalau kopi nanti diberi jeda ya dari jam makan ya Ibu, jadi 1-2 jam dari jam makan. Enggak, akhirnya kan kaitannya kami berdua kan sudah kena glukoma dan kami sudah di atas 60 tahun kan gitu aman aja ya, Bu. Sebenarnya kopi itu aman aja Ibu, cuman ya nggak bisa pekat ya Ibu, karena kan memang pertama kaitannya dengan adrenalin ya atau denyut jantung beda-beda kan ya, karena respon minum kopi biasanya seperti itu dan kalau usia sudah di atas 50, di atas 60 bahkan itu kan memang potensi untuk menaikkan denyut jantungnya yang dikhawatirkan di situ sebenarnya. Terus juga kalau misal ngopi ditambah gula, nah yang harus kita hitung juga gulanya itu sih Ibu. Terima kasih. Iya sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Ata yang sudah bertanya kembali. Saya selanjutnya beralih ke pertanyaan yang di kolom chat. Ini saya memiliki pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien Bu Eva. Kalau minum kunir plus daun sirsa secara rutin, apakah baik untuk penderita kanker? Silahkan dijawab untuk Ibu Eva. Iya, terima kasih Bu. Itu diapakan Bu kunirnya? Digeprek, direbus, atau serbuk, atau bagaimana ya? Karena sebenarnya gini sih, kita kembali lagi, tujuan kita apa? Sebenarnya kita tanya dulu ke diri kita sendiri, kita mau makan apa itu tujuannya apa sih? Ya gitu ya. Jangan sampai kita asal ikut-ikutan, tapi kita nggak tahu tujuannya apa, kayak gitu ya. Jadi kalau bisa saya sih kenali dulu, konsumsi itu apa yang akan kita dapat. Gitu. Jadi kalau kita konsumsi kunir putih, oke, tujuannya apa? Pertama, misal tujuannya adalah untuk menambah antioksidan, benar. Kunir putih salah satu sumber antioksidan ya. Terus diapakan? Nah, kalau misal dia hanya digeprek, direbus, diminum setiap hari, boleh, boleh, nggak apa-apa ya. Terus kalau misal tadi daun apa sih, ya? Iya, daun Benar ya? sirsa. Ya, kalau daun sirsak, nah daun sirsak ini sebenarnya bukan tidak boleh ya Ibu, tetap dia bahan alami. Namun memang ada beberapa bahan-bahan seperti ini daun-daunan herbal ya, itu punya manfaat baik, tapi saat kita konsumsi berlebihan, dia tetap ada side effect-nya. Ya, dan side effect-nya ini yang masih kita terus cari tahu lebih lanjut. Dan yang sebenarnya yang dikhawatirkan adalah bukti ilmiah pada manusianya belum banyak gitu. Jadi kalau kita mau mengatakan keamanannya sejauh mana itu belum bisa seperti itu, gitu ya. Jadi kalau ingin mengkonsumsi yang seperti itu tidak perlu setiap hari saya rasa.
Ya, jadi regularly, misal karena ini 1 minggu sekali atau katakan, tapi itu tadi sih Bu, kembali lagi pada tujuannya apa? Karena toh sebenarnya dengan kita makan sayur kita yang hijau-hijau itu dengan cukup baik, dengan jumlah yang cukup, itu sudah memenuhi antioksidan kita sebenarnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, dan itu sudah terbukti secara ilmiah memberikan manfaat ke dalam tubuh kita. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk beberapa hal yang memang belum terbukti secara ilmiah pada manusia, itu memang kita tidak bisa mengatakan amannya seberapa. Itu susah ya, Bu. Kan harus dicoba dulu. Seperti itu. Gitu ya, Ibu. Tadi dengan Ibu siapa? Bu Ruli. Ya, Ibu Ruli. Terima kasih, Bu Ruli. Baik, terima kasih Bu Eva. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Ibu-ibu, karena sudah hampir menunjukkan pukul 10.30. Ini ada yang bertanya Bu Eva. Jadi ada dari Bu Uni. Sudah vegetarian sejak 6 bulan lalu, apakah ada vitamin atau suplemen yang dibutuhkan? Silahkan Bu Eva. Terima kasih Ibu. Tadi vegetarian ya Ibu, bukan vegan ya. Kalau vegetarian ya apa? Masih makan apa? Ikan, telur, susu, atau vegan murni? Mungkin bisa di unmute Ibu. Iya, saya masih makan telur, Mhm. susu, keju. Oke, Tapi baik. yang ikan tidak, daging juga tidak, semua jenis daging tidak. Oke, baik. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Artinya kan masih ada sumber protein hewani yang dikonsumsi ya. Untuk suplemen, saya rasa tidak perlu ya Ibu. Sebelum kita tahu hasil lab-lab tertentu. Tapi kan Ibu sudah konsumsi susu pun, nanti susunya pakai yang skim milk atau pakai yang low fat gitu ya. Terus juga pastikan aja Ibu makan biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Karena ada beberapa mineral yang mungkin tidak ada di susu gitu, apalagi di telur ya seperti itu. Karena kalau telur itu memang dia menangnya adalah pada asam amino, tapi pada kandungan mineral-mineral tertentu memang tidak ada kayak gitu. Memang dengan kita menghilangkan beberapa jenis sumber bahan makanan, apakah memang itu berbahaya? Enggak sih, selama kita masih bisa ada replacementnya ya. Artinya dengan vegetarian mungkin importnya jadi lebih besar Ibu, karena Ibu harus makan putih telur jumlahnya lebih banyak, kayak gitu ya. Jadi walaupun Ibu bisanya putih telur aja, bukan berarti terus makan putih telurnya hanya satu, ya tidak. Tetap harus ditambah untuk menggantikan ikan, ayam, kayak gitu ya. Jadi minimal dalam 1 hari 3 butir. Terus selain itu harus ada kacang-kacangan, ya. Kacang-kacangannya bebas dan kalau bisa tidak berpaku pada satu jenis aja. Jadi untuk memperkaya mineralnya Ibu. Jadi harus di mix and match ya beberapa jenis kacang. Terus juga biji-bijian itu wajib hukumnya ya kalau untuk orang dengan vegetarian ya Ibu. Jadi biji-bijian macam-macam boleh dari apa chia seed, flax seed, terus biji bunga matahari, biji waluh dan sebagainya ya. Jadi itu sudah harus jadi makanan wajib tambahan ya untuk orang-orang dengan vegetarian. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih, Bu Eva. Terima Tambah kasih. satu lagi, kalau Ya, untuk cek lab itu materi apa aja yang perlu diperiksa? gimana, Bu? Eh, Cek lab. Pemeriksaan laboratorium Oh, baik. Sebenarnya, tadi ini kalau Ibu sih sebenarnya usia berapa, Bu? 64. Oh, 64. Sebenarnya, Bu, kalau misal Ibu masih konsumsi putih telur, ya, artinya pun resikonya itu biasanya adalah pada osteoporosis. Tapi kan Ibu makan susu secara rutin ya, Ibu, ya? Iya, betul. Sebenarnya tidak masalah sih, Bu. Sebenarnya tidak. Kalau vegetarian masih ada konsumsi hewani, itu masih insya Allah aman sih. Artinya aman dalam arti eh, ke defisit mikronutriennya masih kecil. Kayak gitu. Beda Oke. dengan vegan. Kalau vegan memang ada beberapa yang memang perlu kita tambahkan. Oke. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Sama pagi. Baik, tadi dari Bu Uni ada pertanyaan terakhir ya untuk sesi tanya jawab diskusi pagi menjelang siang kali ini karena keterbatasan waktu. Bagi ibu-ibu lain yang masih ingin bertanya, masih ingin ada pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan kali ini, bisa kami jawab di kesempatan selanjutnya atau bisa WA ke Humas Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Jadi ada nomornya nanti ya saya bacakan 081 233 555 triple 5 ya 687. Sekali lagi 081 233 555
687 gitu. Jadi mohon maaf ya Ibu apabila masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Semoga penjelasan diskusi dari Bu Eva tadi dapat mewakili untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Sebagai akhir dari acara inti ini, eh, saya persilakan untuk Ibu Eva menyampaikan closing statement dan kesimpulan dari diskusi pada siang hari ini. Silakan kepada Bu Eva. Iya, terima kasih ibu-ibu semuanya, ibu-ibu yang hebat. Saya yakin pasti yang ada di sini adalah ibu-ibu hebat karena keingintahuannya cukup besar ya. Artinya adalah kita eh, pada survivor kanker sebenarnya tidak ada banyak yang berubah terkait kebutuhan nutrisi. Namun memang ada beberapa hal yang perlu kita kendalikan. Ya, artinya saya harap sih di sini ibu-ibu semuanya dapat lebih bijak untuk menyaring informasi-informasi yang didapatkan. Ya, manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Insya Allah di setiap layanan kesehatan sudah ada ahli gizi di sana. Ya, manfaatkan untuk bertanya-tanya agar ibu-ibu tidak salah arah, tidak salah dalam memilih bahan makanan ya. Terus juga tidak berakhir pada kondisi kesehatan lain. Mungkin kankernya udah sembuh, malah khawatirnya kan jadi ada sakit yang lain seperti itu ya. Artinya terus juga terapkan gaya hidup sehat, terapkan juga seperti yang saya sampaikan tadi, makannya sudah bagus, harus ada aktivitas fisik yang mendukung dan harus ada stress manajemen yang baik ya. Karena memang saya pahami bahwa untuk pasien survivor cancer ataupun pasien yang tidak survivor cancer pun stress management ini akan berpengaruh pada banyak hal, mulai dari asupan dan sebagainya. Jadi kita akan bisa memulai diet yang baik, kita akan bisa mulai memilih bahan makanan yang baik saat kita siap. Ya, artinya kita siap itu artinya kita sudah siap dengan diri kita. Kita sudah selesai dengan diri kita dengan segala yang kita pikirkan, dengan hal negatif semua yang kita pikirkan. Jadi harus bisa stress manajemen yang baik, makan makanan yang baik sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi, setiap orang tidak sama, kebutuhannya tidak sama. Dan juga jika mendapatkan informasi dari yang lain terkait kebutuhannya, belum tentu kebutuhan kita sama. Harus kita tanyakan terlebih dahulu, apakah itu juga kita butuhkan. Terus juga yang terakhir, olahraga. Ya, dan olahraga disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang pasti berbeda. Setidaknya harus ada stretching ringan, relaksasi ya, sebagai bentuk terima kasih kita pada hari ini. Misal kalau mau tidur relaksasi sebentar, 10 menit, 15 menit ya. Jadi biar semuanya rileks, badannya rileks, tidur juga lebih enak. Seperti itu, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tapi sebentar lagi masih ada Ibu Ayi nih, yang sudah antri dari sama saya nih kayaknya, untuk memberikan statement. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Eva untuk closing statement-nya. Saya persilahkan untuk Ibu Ayi. Ya, silahkan Ibu Ayi. Halo, selamat siang teman-teman onco semuanya. Ini saya lihat tadi ada dari Jamar. Selamat siang Ibu Yekti. Apa kabar? Sehat selalu ya Bu. Kemudian dari MBCC ini saya lihat tadi ada Mbak Rini. Selamat siang Mbak Rini. Semoga sehat juga ya. Terima kasih untuk RSOS yang sudah em, kita hari ini ya luar biasa sekali. Kemudian apa namanya? Teman-teman semuanya juga luar biasa sekali. Pertanyaan juga mewakili pertanyaan saya juga. Tadinya mau raise hand, tapi ternyata pertanyaannya juga sama. Jadi alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Eh, Acara hari ini juga membuat saya menjadi lebih memahami ya terkait ini apa itu kalori, lemak, protein dan lain sebagainya. Kemudian karena kebanyakan dari teman-teman yang bertanya ini juga kebanyakan dari media sosial lain ya, yang mungkin eh, ada beberapa dari teman-teman itu tergabung dalam satu grup webinar yang memang saya bentuk ya untuk hari ini dan mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut ya ke sesi-sesi berikutnya dengan tema-tema mungkin yang lain terkait onkologi gitu. Terima kasih kami dari Osingping berharap teman-teman semuanya bisa mengambil ilmu ini menjadi terapan ke depannya. Bahwa jangan sering mendengarkan orang lain yang berbicara yang tidak tahu apa-apa, akhirnya mereka terpengaruh dan salah jalan akhirnya gitu.
Terima kasih, salam kenal Mbak Safira. Terima kasih untuk membantu acara pada hari ini. Sehat selalu. Terima Terima kasih. kasih ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aya yang sudah memberikan closing statement dan semangat kepada kita semua di pagi hari ini ya. Saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk para peserta mengisi daftar hadir yang sudah ada, kami berikan di kolom chat, karena akan ada 3 giveaway yang akan saya bacakan ketentuannya setelah ini. Baik, Ibu-Ibu RSOS Family dan peserta webinar yang berbahagia, sebelum kita akhiri acara ini, saya informasikan bahwa Rumah Sakit Onkologi Surabaya berkomitmen untuk sharing melalui kegiatan health education yang dapat diselenggarakan untuk komunitas, perkumpulan, maupun masyarakat awam tanpa biaya. Bagi yang berkenan untuk bekerja sama, dapat menghubungi WA official dari Humas Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Selain itu, Rumah Sakit Onkologi Surabaya juga mengadakan program khusus yang kita namai Sunday Screening. Sunday Screening ini adalah pemeriksaan screening kesehatan pada wanita yang kita buka selama minggu, 2 kali dalam sebulan pada hari Minggu. Seperti itu. Untuk saya juga mengingatkan untuk screenshot dan post IG dan mengetek Instagram dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya ya Ibu untuk mendapatkan 3 voucher pemeriksaan dari kami. Jadi 3 pertama akan kami beri giveaway berupa voucher pemeriksaan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi WA dari official Humas Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Saya bacakan lagi untuk nomornya 081 233 555 687. Kali lagi 081 233 555 687. Atau dapat dilihat pada yang kita info di kolom chat nomornya ya Ibu-Ibu semua. Baik, kami bagikan voucher e-money kepada 3 peserta pertama dengan cara mengcapture momen di webinar kali ini. Silahkan Ibu-Ibu buka kameranya lalu mengcapture momen kita di lagi menjelang siang hari ini, kemudian diberikan di status Instagram dan jangan lupa Instagram dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Baik, sebelum menutup acara, saya ingin pantun sedikit ya Ibu-Ibu ya, biar nggak tegang semuanya. Buah durian, buah ceri, dibuat jus enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga kita bisa bertemu lagi. Demikian webinar siang ini, terima kasih. Kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan berkenan untuk mengikuti acara mulai awal hingga akhir. Terima kasih pula kepada Ibu Eva untuk sharing informasi pada kita semua. Tidak lupa kami juga berterima kasih sekali kepada komunitas Osing Pink yang telah mendukung acara kita pada hari ini. Mewakili panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Salam sehat dan selamat pagi. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Safira. Ini nggak foto Terima bareng nih Mbak kasih. Safira? Kita Oh iya, foto bareng Ibu. harus foto ring. Bagi Ibu-Ibu semua bisa dibuka kameranya ya. Kita akan screenshot untuk foto bersama. Baik, akan saya panggil ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Baik, saya tutup ya Ibu-Ibu acara pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Terima Sampai jumpa kasih lagi. Mbak Terima Safira. kasih Bu Eva, Bu Kalau ada acara, WA kita semua ya Ibu. Terima kasih.